warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan, SEMM. Saya merupakan dosen program studi S1 Manajemen Kampus Kabupaten Ponorogo, Universitas Merdeka Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma PT atau PJUKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di Prodi S1 Manajemen Kampus Kabupaten Ponorogo, salah satunya adalah mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, di mana mata kuliah Manajemen Rantai Pasok ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan penerapan manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, strategi pengelolaan persediaan, desain jaringan distribusi, serta pengelolaan transportasi yang mendukung kelancaran aliran barang. Selain itu, ini juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi biaya. Fokus lainnya adalah evaluasi kinerja sistem MRP, penerapan strategi harga yang kompetitif, serta analisis tantangan dan masa depan manajemen rantai pasok dalam menghadapi perkembangan industri dan globalisasi. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 itu UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Pada awal permulaan kuliah tentunya saya menyampaikan RPS atau rencana pembelajaran dalam satu semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar rantai pasok, penerapan manajemen rantai pasok dalam organisasi, memahami penerapan strategi dan pengelolaan persediaan MRP untuk mendukung operasional perusahaan, menganalisa penggunaan teknologi dalam manajemen rantai pasok, serta mampu mengevaluasi kinerja dan masa depan manajemen rantai pasok dalam menghadapi tantangan industri dan global. Dalam setiap tema atau topik pembahasan, saya juga menjelaskan capaian pembelajaran yang akan dicapai sesuai yang tercantum dalam RPS. Di awal perkuliahan, saya juga menyepakati kontrak perkuliahan dengan mahasiswa terkait item apa saja dalam penilaian tersebut. Salah satunya ada aktivitas partisipasif 50%, tugas 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini berbasis studi kasus dengan menggunakan pendekatan Study Center Learning atau SCL, yaitu pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Dan pada akhir perkuliahan, saya selalu menggunakan metode assessment. Berikut video gambaran proses pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana liburan? Ini kemarin UTS ada yang pulang dulu apa enggak setelah UTS? Pulang, oke. Tapi cuma waktunya nggak lama ya, sehari 2 hari nggak apa-apa. Ada masalah, ada kesulitan di UTS kemarin? Aman? Bisa ya? Bisa. Oke. Di pertemuan awal kita ini setelah UTS, kita nanti akan membahas terkait tentang metode transportasi. Ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama percaya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kira-kira ini sebelum kita masuk, ada clue metode transportasi ya? Kira-kira hari ini kita akan membahas apa berarti? Belum. Ya. Oke. Ini overview untuk hari ini. Kita nanti akan membahas metode transportasi, kemudian modelnya apa saja. Yang ketiga adalah tujuan, ciri penggunaan, metode pemecahan masalah, kesimpulan, dan contoh soal penyelesaiannya. Nanti saya harap teman-teman setelah
material ini bisa menganalisa permasalahan terkait metode transportasi. Langsung saja, apa sih metode transportasi itu? Itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama dari tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Ini yang perlu kita perhatikan, biaya yang paling murah. Nanti ini yang kita cari nanti. Kemudian alokasi produk ini diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya dari satu sumber ke beberapa sumber dan ke tempat tujuan yang berbeda. Jadi nanti ada sumbernya juga banyak, tujuannya juga banyak. Modelnya sekarang itu merupakan salah satu bentuk jaringan model jaringan kerja atau network. Kemudian suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan. Dan setiap tujuan tentunya mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Atau apa? Demand. Kemudian tentunya ada apa? Biaya. Terdapat biaya transportasi. Tadi ya, dari sumber ke tempat tujuan. Ya kan? Kalau tidak ada biaya, ya pasti ada biaya kan? COD aja ada biayanya ya. Lagi ini harus ini mengantarkan, ini sama-sama mengantarkan, berarti juga ada biaya. Ya, dari setiap rute, dari sumber ke tujuan di sini. Asumsi dasarnya itu biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Ini nanti kita bicara terkait modelnya. Apa sih tujuannya? Kenapa Pak kita harus menganalisa gitu? Tentunya ya agar apa? Biaya distribusi dapat ditekan seminimal. Karena ini hubungannya dengan apa? Cost. Ya, biaya. Dalam manajemen biaya itu kalau bisa ditekan, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya kan? Padahal kita mau pengeluaran banyak, pendapatannya sedikit. Ada yang mau? Nggak ada. Kemudian yang kedua yaitu memecahkan suatu masalah distribusi alokasi. Jadi nanti teman-teman dari sini, oh ini nanti tak ambilkan dari sana. Oh ini tak ambilkan dari sana. Contoh aja seumpama, kalau kalian beli barang, ya kan, ada yang dari mana? Jakarta, ada yang dari Papua. Biayanya banyak mana? Papua. Ya kan? Berarti teman-teman milih gudangnya dari mana kira-kira? Jakarta. Karena biayanya lebih. Meskipun kadang kalau Jakarta darat lama, kalau pesawat mungkin nyampe gitu ya, cepat. Bisa jadi kalau waktu lebih cepat, tapi biayanya murah. Kalau kita lihat biaya, kalau di sini kita mau biaya, berarti kita ambil yang biayanya dulu yang lebih murah. Kemudian memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti iklan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan dan perencanaan scheduling produksi. Ternyata bisa digunakan banyak lini. Sekarang kita ngomong terkait ciri-ciri penggunaan. Ya. Yang pertama, terdapat sumber dan tujuan. Kemudian kuantitas barang yang distribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditi
yang dikirim atau yang diangkut dari suatu sumber ke tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Yang keempat, ongkos pengangkutan komoditi dari sumber ke tujuan besarnya juga tertentu. Dalam metode transportasi ini ada 3, yaitu yang awal itu NWC, kemudian metode LC, kemudian yang ketiga adalah FAM. NWC itu singkatan dari North West Corner, pojok, biasanya kita menyebut pojok kiri atas. Maksudnya gimana Pak? Pojok kiri atas. Ya, nanti kita buat menganalisa, kita gambarkan sebuah tabel. Nah, kita menggunakan pokoknya yang pojok kiri atas dulu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Itu menggunakan metode NWC. Kemudian LC atau least cost atau biaya terkecil. Dari tadi ya, biaya-biaya tadi yang dikatakan dari sumber, oh ini biaya ini, kalau dari sumber ini biayanya, ini kalau dari ini sumbernya. Kita lihat biayanya. Dilihat biayanya dulu. Mana yang terkecil itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Itu adalah metode LC. Kemudian FAM atau Vogel Approximation Method ini berbeda. Ini menghitung selisih biaya. Ini agak berbeda. Nanti kita bahas. Setelah metode awal ini selesai, ketemu metode mana yang paling optimal. Kemudian kita cek lagi, cross check lagi menggunakan tabel optimum, yaitu metode batu loncatan atau stepping stone. Itu untuk menguji apakah benar metode yang 3 itu sudah sesuai atau kita yang salah menghitungnya, diuji ulang. Yang kedua ada metode modified distribusi method. Nah, ini tadi ya NWC sudah saya jelaskan secara singkat, yaitu menyusun tabel. Kita harus membuat tabelnya dulu, kakak-kakakku. Ini kita nyusun tabelnya dulu, kemudian mengalokasikan distribusi barang dari sel yang terletak dari sudut paling kiri atas. Ini nanti cara pengerjaan tadi, sudut kiri atas yang kita kerjakan. Tapi kita harus menyusun tabel dulu. Tabelnya apa saja. Kemudian aturan yang perlu kita perhatikan ya dalam menggunakan metode ini, yaitu yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas sesuai dengan judul ya NWC. Kemudian alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak ke bawah sesuai demand atau permintaan. Terus sampai suplai dan demand-nya itu terpenuhi. Jadi nanti tabel yang kita buat itu semua terpenuhi. Jangan sampai ada yang tidak kita hitung. Itu NWC. Mungkin nanti kalau ini menerawang masih bingung, tapi nanti kalau kita sudah masuk ke contoh soal atau contoh kasus, saya kira teman-teman lebih cepat nanti. Kalau ada yang ditanyakan langsung silahkan ya, Pak itu maksudnya gimana? Tidak apa-apa, langsung saja. Lanjut, yaitu metode LC. Kalau Pak Rahmat biasanya menyebutnya lebih cepat LC daripada biaya terkecil gitu ya. Lebih cepat LC. Menyusun tabel dengan cara pengalokasian distribusi barang dan sumber tujuan dari sel yang memiliki biaya terkecil. Ini kata kuncinya. Kalau WC tadi apa? Pojok kiri atas. Kalau LC biaya
distribusi terkecil. Ini yang jadi kunci. Aturannya tadi pilih sel yang biaya terkecil, kemudian menyesuaikan permintaan dan kapasitas, kemudian pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama. Selanjutnya yang terakhir, sesuaikan kembali, kemudian baru kita hitung berapa sih totalnya. Ini metode LC. Yang tiga yaitu FAM, yang di awal saya sudah sebutkan tadi. Ini bedanya lebih sederhana karena tidak memerlukan closed path, jalur tertutup. Yang ketiga yaitu metode FAM. Nah, metode ini berbeda dengan metode sebelumnya. Apa yang sebelumnya? LC. Kok LC duluan padahal tadi yang pertama bukan LC. Apa selain itu? NWC. Kalau LC dan WC ini menggunakan nanti pada waktu pengerjaan yang menggunakan jalur tertutup, ini berbeda pada metode FAM, tidak memerlukan metode jalur tertutup. Ya, namun FAM ini dilakukan dengan cara mencari selisih terkecil dengan biaya terkecil berikutnya. Untuk setiap kolom maupun setiap baris. Kok kolom dan baris? Karena kita membuat tabelnya. Setelah itu biaya terbesar dialokasikan dan seterusnya sampai nanti berulang sampai semua produk sudah dialokasikan. Itu metode FAM. Ini langkah-langkahnya seperti judul atau pengertiannya, yaitu mencari atau menghitung perbedaan antara dua biaya terkecil di setiap baris dan kolom. Setelah kita hitung, ketemu, maka itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Ya. Lalu diberi tanda kurung, jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Barangnya mana yang paling banyak yang kita kerjakan. Dari baris atau kolom yang dipilih, tentukan yang nomor 2 ini, ya. Tentukan barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, kita hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat, artinya suplai sudah terpenuhi. Ini diulangi terus sampai semua alokasi terpenuhi. Kesimpulannya, maka tabel awal dapat dibuat dengan dua metode. Bisa menggunakan NVC, bisa menggunakan metode LC. Nah, ini kita sudah contoh. Ini contohnya. Dari sebuah perusahaan semen mempunyai 3 pabrik. PW, bukan posisi W loh ya. Ini maksudnya pabrik W, pabrik H, pabrik P. Dengan kapasitas masing-masing 90, 60, 50 ton per bulan. Nih, kita taruh di sini nanti. Produk semen yang dihasilkan juga dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu GA, GB, GC. Ya, maksudnya gudang A, gudang B, gudang C. Dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, 10, dan 40. Ongkos angkut itu dalam bentuk ribu per ton semen. Kemudian dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan, ini biayanya. Maksudnya pabrik W ke gudang A itu biayanya 20.000. Kemudian gudang W ke gudang B itu 5.000 dan seterusnya. Ini adalah biaya. Nanti caranya untuk membuat tabel tidak seperti ini, saya contohkan nanti bagaimana caranya. Kemudian bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik
Dan ketika lokasi penjualan agar biayanya minimum. Nah, kita sudah mulai mengerjakan. Caranya buat tabel sama seperti ini. Tabelnya. Ya. Dari ke GA, GB, terus GC, terakhir kapasitas pabrik. Kemudian saya singkat PW, paham ya? PW, ya, posisi wena, PH, PP, dan yang terakhir kebutuhan gudang. Nah, tadi yang disampaikan yang atas, kapasitas masing-masing berapa? PW berapa? 90, terus 60, 50. Kemudian kebutuhan gudang A 50, gudang B 110, gudang C 40. Totalnya berapa ini? 200. Sama ya. Kemudian, nah ini kalau biayanya itu ada di tengah, kalau di sini kita taruh di pojok kanan atas. 20, 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, berapa? 19. Nah, yang pertama menggunakan metode apa tadi? NWC. Yang dimaksud pojok kiri atas yaitu ini. Yang kita kan ini mau mengisi ini. Pojok kiri atas berarti mana? Sebelah sini. Kemudian langkahnya apa? Menghitung biaya kapasitas dan kebutuhan gudang. Gudang A membutuhkan 50, tapi kapasitas pabriknya 90. Lebih besar mana? 90 kapasitasnya. Maka yang kita masukkan ke sini adalah yang kecil. Berapa? Di sini 50. Karena gudang A sudah disuplai oleh pabrik W, maka ini kan sudah habis. Ini kita coret. Ini yang dimaksudkan tadi jalur, nanti jalur tertutup belum. Ini berapa? Tinggal berapa? Kapasitasnya 40. Karena gudang A, maka tidak perlu suplai dari pabrik H dan pabrik P. Ini yang disebut tadi apa? Jalur tertutup atau kita sebutnya kita cross. Ya. Lanjut, mana yang kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini kita bisa mengerjakan yang mana dulu berarti? Gudang B, pabrik W. Lebih kecil mana? 40 sama 110? 40. 40 kita masukkan. Ini tinggal 0, ini 70. Karena ini 0, maka pabrik W tidak memungkinkan untuk menyuplai gudang C. Maka kalau sekarang udah habisan. Oke, sudah paham? Sampai sini dulu. Paham ya? Selanjutnya berarti ada tinggal 4 tabel.
Pojok kiri atas yang sini. 70 sama 60. 60. Ini berapa? 0, ini 10. Ada yang di cross? Yang mana? Gudang C sini ya. Ini kita cross. Selanjutnya berarti sini. 10, 50. 10, 0, 40. Tinggal 1. Sama kan? 40. Ini metode NWC, tapi belum selesai. Habis ini diapain? Dihitung biayanya. Berarti biayanya berapa? Ya udah kita kalikan ini. Ya. Biayanya biaya PW ke GA. Berapa? 50 kali 20. Berapa? 1000. Terus selanjutnya ini yang kita hitung yang ada angkanya ya. Yang cross maka tidak kita hitung, yang ada angkanya. Kemudian PW ke GB. Berapa? 40 kali 5 berapa? 200. Selanjutnya 60, ini PH ke GB. Berapa? 60 kali 20 berapa? 1200. Selanjutnya PP ke GB. 10 kali 10 100. Selanjutnya PP ke GC. 40 kali 19. Berapa? Hah? 760. Ini dihitung. Berapa? 2, 3. Benar nggak? Nah, ini adalah menggunakan metode NWC. Maka biayanya yang menggunakan NWC adalah 3.260.000 rupiah. Ya, ini untuk metode NWC. Nanti next pertemuan berikutnya kita akan membahas metode LC. Ya, tinggal prakteknya aja. Ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman, kakak-kakak? Ya, cukup? Terima kasih untuk hari ini. Semoga sedikit apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kakak-kakak tentunya untuk persiapan kehidupan yang akan datang. Nah, siapa tahu ini berguna nanti untuk kalian ya. Apalagi nanti jadi kepala gudang atau kepala pabrik atau apapun itu dan ada membahas terkait ini nanti bermanfaat. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.